Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja keluar dari apartemennya. Pria ini bernama Gong So. Terlihat Gong So baru saja bangun tidur dan bergegas ke minimarket. Dan di sisi lain terlihat wanita cantik yang sedang olahraga pagi. Dengan diiringi goyangannya yang dahsyat, membuat mata saya jadi segar. Wanita ini bernama So Yeong. Yang ternyata So Yeong dan Gong So bekerja di sebuah perusahaan yang sama, yaitu perusahaan pakaian dalam, sebagai desainer. Dan sekaligus mereka berdua tinggal di apartemen yang sama. Dan lebih menariknya lagi, mereka berdua bersebelahan kamar. Wow, menarik sekali. Saya suka ceritanya. Gongso yang baru saja keluar dari minimarket sambil menghisap sebatang rokok surya, di situ Gongso melihat Soyeong yang baru saja pulang dari olahraga. Sontak saja ia menutupi wajahnya karena malu. Setibanya di apartemen, Gongso nampak memikirkan kecantikan Soyeong. Hal itu membuat ia menghayati Soyeong, yang dimana ia melakukan mantap-mantap. Dan inilah film Shakespeare's Love Second. Di tempat kerja terlihat Pak Bos dan manajernya yang bernama Lee dan karyawan lainnya. Di tempat kerja, Gongso bertugas sebagai desainer. Dan tak lama kemudian muncullah Soyeong dengan membawa produk barunya. Kemudian Soyeong melaporkan hasil jualannya ke Pak Bos. Di sisi lain, Gongso sedang membersihkan patung. Akan tetapi jari telunjuknya tersangkut di sela-sela goa patung tersebut. Hal itu membuatnya terasa malu. Lalu Gongso pamit keluar ke apotik. Saat Gongso mengobati jarinya, terdengar suara dari semak-semak pohon. Saat dia periksa, ternyata sebuah kotak tua. Ia pun mengambilnya. Saat dibuka, terdapat surat dan sebuah gelang. Ia pun membaca surat tersebut. Di surat itu tertulis yang artinya gelang ajaib ini akan membuat wanita jatuh hati denganmu, tapi dengan syarat penggunaan yang berlebihan dapat membahayakanmu dan orang lain. Setelah ia baca, ia berpikir bahwa ini adalah prank dari orang lain. Akan tetapi ia melihat gelang itu bagus. Ia pun memakainya. Saat ia gunakan, Gongso merasa dirinya ia pria paling keren di kota tersebut. Di tempat kerja terlihat Soyeong sedang mendandangi seorang wanita yang bernama Nona Zhu. Ia adalah foto model di perusahaan tersebut. Setelah foto, Nona Zhu pun kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki karena rumahnya dekat dari tempat kerjanya. Akan tetapi ia diikuti oleh dua bocil yang ternyata dua bocil ini ingin mengajak Nona Zhu untuk minum-minum. Dan di sisi lain Gongso melihat Nona Zhu. Gongso berniat ingin membantu, akan tetapi ia ragu dikarenakan ia melihat dua bocil itu memakai alat pukul. Namun sebagai pemeran utama di film ini, ia pun menunjukkan dirinya. Saat dua bocil itu ingin memberikan pukulan, seketika itu gelang Gongso mengeluarkan cahaya yang membuat bocil itu tiba-tiba terdiam. Ia telah menumbangkan dua bocil itu. Nona Zhu pun menghampirinya dan berterima kasih. Akan tetapi Nona Zhu tak sengaja melihat cahaya gelang Gongso yang membuatnya jatuh hati kepada Gongso. Dan tak lama kemudian mereka pun melakukan mantap-mantap di sebuah hotel terdekat. Setelah selesai, Gongso merasa senang ia menemukan gelang tersebut. Esok harinya di tempat kerja terlihat Pak Bos sedang pusing karena desainnya yang kurang bagus, yang mengakibatkan kerugian besar. Gongso dan Soyeong merasa bersalah karena ia berdua desainernya. Ia pun merubah konsep desainnya yang lebih modern. Saat sedang mencari desain, teman kerja Gongso menegurnya. Ia berkata, "Mengapa dengan matamu?" Gongso pun bergegas ke toilet dan melihat matanya yang ternyata mata Gongso terlihat hitam. Saat itu juga Gongso mengingat surat dari gelang tersebut. Saat dilepas gelangnya, ternyata mata Gongso kembali normal.
Gongso pun mengerti cara kerja gelang tersebut. Lanjut cerita di mana Gongso menemui Soyeong. Ia mengajak Soyeong untuk makan malam, akan tetapi Soyeong menolak karena ia ingin pergi mencari bahan pakaian dalam. Malam pun tiba, di mana terlihat Gongso sedang di tempat kerja, di mana ia menyelesaikan desain barunya yang membuatnya lembur. Setelah itu Gongso menunggu kepulangan Soyeong di depan apartemennya. Yang ternyata Gongso ingin berbicara empat mata. Sesampainya di dalam, ternyata Gongso memberikan sebuah cincin kepada Soyeong sebagai tanda cintanya kepada Soyeong. Akan tetapi Soyeong menolaknya. Saat Gongso ingin kembali ke kamarnya, Gongso meminjam toilet Soyeong. Di dalam toilet, Gongso ingin memakai gelangnya, bertujuan agar ia merasakan gua milik Soyeong. Akan tetapi Gongso berpikir lagi, ia tak mau menggunakan metode tersebut untuk mendapatkan hati Soyeong. Scene berpindah di mana Gongso menemui wanita yang ternyata itu adalah mantan bosnya sekaligus saingan perusahaannya. Terlihat ibu bos marah akan kedatangan Gongso. Saat ibu bos mendekat, seketika itu ibu bos berubah sifatnya menjadi. Dan tak lama kemudian mereka berdua melakukan mantap-mantap. Setelah selesai, Gongso ternyata mengambil file desain mantan bosnya itu. Lalu esok harinya Gongso memberikan desain tersebut ke bosnya, yang membuat Pak Bos kagum dengan Gongso. Di sini Pak Bos tidak mengetahui asal-usul desain tersebut. Pak Bos hanya mengira bahwa itu karya Gongso. Scene berpindah, di mana Gongso mengintai Soyeong. Dan tak lama kemudian muncul pria tua yang sedang mabok dan mengganggu Soyeong. Hal itu membuat Gongso ingin membantunya, akan tetapi ia ditikung oleh Lee. Setelah itu, Lee memberikan sebuah kalung ke Soyeong. Gongso yang melihat itu nampak cemburu. Lalu Lee mendapatkan sebuah telepon darurat yang ternyata itu perbuatan dari Gongso. Lalu Gongso menghampiri Soyeong dengan memakai gelangnya, yang membuat Soyeong terpesona dan memberikan ciuman hangat untuk Gongso. Hal itu membuat Gongso mengeluarkan mimisan. 제일 강하고 효과 빠른 영재 그 놈으로 한통. Singkat cerita, di mana Gongso dan Soyeong sedang mengatur barang produknya. Di situ mereka berdua saling mengobrol. Saat asik mengobrol, tiba-tiba ada telepon, dan ternyata itu adalah Lee. Gongso yang mendengar pembicaraan mereka berdua nampak cemburu. Setelah itu, Gongso yang sedang berada di apartemennya sedang mengeluarkan raut wajah yang cemburu. Di saat bersamaan, ia menghayati Soyeong dan Lee sedang melakukan mantap-mantap. Hal itu membuatnya tambah cemburu dan marah. Ia pun menuju kamar Soyeong dengan memakai gelangnya. Dan tak lama kemudian mereka pun melakukan mantap-mantap. Mereka berdua selalu melakukan itu, mau pagi, siang, malam. Mereka terus melakukan mantap-mantap. Akan tetapi hal itu membuat Gongso tak puas. Karena Soyeong tidak mengenali dirinya saat melakukan mantap-mantap. 안녕하세요. Gongso yang terus mencintai Soyeon, ia pun memutuskan untuk tidak menggunakan gelang tersebut. Ia pun merubah pola hidupnya, yang dimana ia lebih rajin dan tepat waktu saat bekerja, dan lain-lain. Hari demi hari, Soyeon yang melihat kebiasaan Gongso semakin tertarik dengan Gongso. Dan pada suatu hari di mana perusahaannya mendapatkan klien, yang ternyata Gongso memberi kejutan buat Soyeong. 김 대리님. Dan beberapa minggu kemudian mereka pun pacaran. Dan di scene akhir, Gongso melempar gelang tersebut ke sungai. Dan film pun selesai.